Pada pertanyaan dimensi ekologi, ini menjadi penilaian yang begitu sangat besar. Bobotnya setiap indikator bobotnya 8,75%. Pertanyaannya adalah ketersediaan sumber air di desa. Jawabannya 1, ya sepanjang tahun. 2, ya kecuali saat tertentu. Yang dimaksud di sini adalah seperti kemarauan atau kondisi lainnya. 3, tidak tersedia sumber air. Jawab sesuai dengan kriteria ini. Kalau memang jawabannya harus 2, ketik 2. Tuh. Yang kedua adalah sumber air berasal dari mata air. Jawabannya ada dan tidak. Kalau memang ada, jawabannya ya. Ya kan? Tuh. Sumber air danau ada apa enggak? Tanya sungai dan sebutkan lainnya apabila tidak dalam pertanyaan di atas ini. Tuh. Atau air gunung atau air apa seperti itu. Selanjutnya, terjadi pencemaran air di desa. Kalau terjadi pencemaran air di desa, sebaiknya desa minta advis ke Dinas Lingkungan Hidup. Contoh, jenis pencemaran air di desa. Salah satu yang bisa dilihat adalah kasat, yaitu air sungai itu berbuih, berbusa, begitu banyak. Terus pencemaran tanah di desa, apabila ada pembuangan air limbah, itu akan mencemari tanah dan udara itu. Ini semua soal pencemaran ini harus diperkuat dari Dinas Lingkungan Hidup. Yang kedua adalah dampaknya. Dampak pencemaran lingkungan dijawab sesuai dengan pertanyaan ini. 0, bobotnya nilai 0 apabila tidak mempengaruhi kesehatan. 1, menyebabkan gangguan kesehatan ringan. 2, menimbulkan penyakit atau infeksi. 3, menimbulkan kematian. Jadi tinggal dipilih. Selanjutnya adalah terdapat sungai yang terkena pembuangan limbah. Jawab ada dan tidak ada. Terus pencemaran tata ruang. Tata ruang, terdapat perencanaan tata ruang ada enggak? Tata ruang di desa. Jawab ada dan tidak. Selanjutnya adalah terdapat perubahan penggunaan lahan dari sektor pertanian menjadi non-pertanian. Contoh adanya pembangunan perumahan. Kalau memang ada, jawab tidak ada. Kalau tidak, tidak. Frekuensi kejadian tanah longsor berapa kali dalam 1 tahun. Yang dimaksud di sini adalah memberikan dampak kepada masyarakat, dampak ekonominya, dampak aksesnya yang begitu lama. Contoh, terjadinya longsor di jalan penghubung antara desa A ke desa B. Gara-gara longsor itu, akses desa A ke desa B atau desa B ke desa A terganggu selama 5 hari. Itu bisa menjadi masuk klasifikasi frekuensinya. Seperti itu. Terus bencana banjir. Kalau bencana banjir ini merupakan luapan atau masyarakat membangun rumah di pinggir sungai. Karena hujan, akhirnya air sungai naik, akhirnya rumahnya itu banjir. Itu menjadi pertimbangan. Yang seharusnya adalah yang dimaksud banjir di sini, apabila terjadi semula tidak banjir, terus kemudian karena tanggulnya jebol, banjir, memberikan dampak ekonomi, nah itu berarti masuk dalam penilaian. Sehingga apa? Di sini akan mengeluarkan rekomendasi kepada Dinas PU atau Dinas BPBD untuk pembangunan tanggulnya tadi yang jebol. Jadi itu masuk ke wilayah supradesa. Wilayah desa adalah bagaimana mengamankan masyarakat untuk kebutuhan pangannya tercukupin. Itu. Dan desa bisa berkoordinasi dengan OP Supradesa untuk meminta kepada bupati
meminta bantuan pangan. Gempa bumi, kalau gempa bumi di sini adalah yang terjadi yang berakibat terjadinya banyak musibah, yaitu banyak orang yang meninggal, bangunan yang rubuh, runtuh, itu bisa masuk klasifikasi. Kalau cuma gempa bumi skala biasa tapi tidak memiliki dampak, tidak usah dihitung. Seperti itu. Tsunami juga begitu. Tsunami itu pasti ada ketetapan dari pemerintah daerah atau dari BMKG. Terus bencana gelombang pasang laut seperti itu juga. Terus frekuensi bencana angin puyuh puting beliung, gunung meletus, kebakaran hutan. Kebakaran hutan tadi disampaikan tidak ada hutan, berarti kosong. Terus kebakaran lahan. Nih, kebakaran lahan ini diakibatkan oleh pembakaran sampah-sampah sawit. Itu. Jadi tolong menjadi perhatian. Sehingga apa kalau terjadi itu, ini menjadi perhatian pemerintah desa untuk melakukan advokasi supaya tidak terjadi pembakaran lahan. Bencana lainnya apabila tidak ada di dalam pertanyaan di atas. Seperti itu. Mitigasi. Mitigasi bencana di sini yaitu Bapak Ibu, jenis aktivitas peringatan dini. Apakah ada peringatan dini di desa? Terus berupa sistem peringatan dini khusus untuk tsunami ada enggak? Terus perlengkapan kesehatan, keselamatan ada enggak? Terus jalur evakuasi kalau terjadi bencana, jalur evakuasi itu ada enggak? Itulah yang menjadi klasifikasi penilaian khususnya ekologi. Di sini ada pertanyaan? Jelas?